Halo guys, selamat kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan membahas Chelsea 5, Southampton 1 di St. Mary's. Sekali lagi, Chelsea mengadakan hujan gol melawan tim tergolong cukup lemah, tim papan bawah, yaitu Southampton. Yang sebetulnya juga terbantu dengan kartu merahnya Jack Stephens. Jadi yang bikin gue selalu kagum dari Chelsea kali ini adalah bagaimana pelatihnya itu sekali lagi sangat jenius. Dia bisa mengubah taktik dari game ke game. Dia cuma lihat lawannya. Lawannya siapa nih? Lawannya Southampton. Dia langsung menurunkan Joe Felix. Lawannya Aston Villa. Butuh kecepatan di sayap. Pakainya Neto dan juga Madueke atau Jadon Sancho. Jadi tergantung lawannya. Maresca ini kayak bunglon. Dia itu bisa berubah-berubah. Nah, itulah kenapa Chelsea itu benar-benar beruntung dengan adanya Maresca. Karena dengan pelatih yang sangat versatile secara taktis, itu ada nilai plusnya, punya squad yang besar. Karena ada satu pelatih yang bisa memanfaatkan banyaknya pemain dan banyaknya profil pemain. Itulah kenapa Chelsea dan Maresca ini seperti cocok banget gitu loh. Dan kita tahu kan, sekarang fixtures-nya itu udah semakin padat. Chelsea harus mengistirahatkan beberapa pemain kuncinya dan mereka bisa mengistirahatkan karena skuadnya besar. Di pertandingan lawan Southampton, Chelsea itu mengubah 7 pemain. Itu yang diubah adalah kiper Jorgensen, Tosin, Disasi di 2 back tengah, Malo Gusto di back kanan. Terus ada Joe Felix yang diturunkan juga. Nkunku menggantikan Nico Jackson. Madueke yang diturunkan di sayap kanan. 7 pemain. Nggak tanggung-tanggung, tapi tetap hasilnya sama aja. Chelsea tetap menang. Itulah kenapa gue sangat terkagum dengan Maresca, karena manajemen squadnya ini bener-bener pas banget gitu loh. Kadang banyak tim atau banyak pelatih itu menurunkan pemain yang berbeda, kualitasnya sama, tapi karena jarang main bareng, akhirnya chemistry-nya itu belum dapet. Jadi di atas kertas pemain individunya tetap bagus, kayak Arsenal, tapi masih belum se-fluid Chelsea kemarin itu. Chelsea itu turunin tim A sama tim B, mereka tetap bisa menggigit, tetap bisa mencetak gol banyak, bisa tetap pesta gol kayak kemarin itu. Itu yang gue bilang mantap banget dari Maresca, karena si Maresca ini tahu, dia tuh mikirnya tuh jangka waktu panjang. Chelsea bakal ada pemain yang capek atau cedera. Nah, bagaimana bisa memanfaatkan skuad yang besar seperti ini? Salah satu caranya si Maresca itu adalah di kompetisi Piala Carabao atau di Conference League. Di atas kertas Chelsea itu bisa memenangkan mayoritas laga-laga di kompetisi ini. Makanya si Maresca ini langsung menurunkan Nkunku, Joe Felix, Mudryk. Jadi supaya ketika dibutuhkan di liga, pemain-pemain ini udah panas. Mereka udah siap turun. Dan itu bisa kelihatan. Joe Felix, Nkunku, Felix sudah dapat 1 assist. Nkunku 1 gol dan 1 assist. Madueke juga masih masuk keluar, tapi tetap udah panas gitu loh. Mesinnya tuh udah nyala duluan. Jadi ketika dibutuhkan, mereka tuh nggak perlu waktu adaptasi lagi. Itulah kenapa manajemen squadnya si Maresca ini udah maknyus banget sih. Dan sebetulnya Chelsea kemarin itu udah terbantu dengan kartu merahnya. Ada yang bilang, oh Chelsea menang giling Southampton itu karena kartu merah karena Jack Stephens narik rambutnya Cucurella. Pertama ngomongin dulu kartu merah ya. Si Cucurella itu rambutnya
gondrong, kayaknya memancing gitu loh. Memancing rambutnya buat ditarik. Tapi itu tindakan yang bodoh dari Jack Stevens. Akhirnya Southampton harus bermain dengan 10 pemain. Terus ada yang bilang Chelsea menang telak karena kartu merah. Sebetulnya sebelum kartu merah itu skornya itu udah 3-1. Setelah kartu merah Chelsea hanya menambahkan 2 gol. Artinya Chelsea itu mainnya lebih bagus, lebih menyerang ketika 11 lawan 11. Itu aja sih yang harus dibicarakan. Jadi sebetulnya sebelum kartu merah pun Chelsea itu udah sangat dominan. Oke, jadi kita harus ngomongin sedikit nih kejeniusannya Enzo Maresca. Gue itu nggak pernah kehabisan kata-kata buat memuji si botak satu ini. Memang semua pelatih botak kayaknya sukses-sukses ya. Jadi kalau kalian mau sukses di hidup, kalian botakin dulu rambutnya. Pep Guardiola udah juara 6 kali, Arne Slot di peringkat pertama, terus sekarang Enzo Maresca bersama Chelsea di musim pertamanya. Memang kayaknya kita semua harus botak. Nah, kenapa gue bilang kejeniusannya? Satu, manajemen squadnya. Itu udah kelihatan, gantiin 7 pemain. Dan yang kedua adalah dia itu pelatih yang sangat adaptif secara taktis. Dia melihat lawannya dulu, baru menyesuaikan pemain yang bisa menyakiti lawan. Seperti di pertandingan kemarin lawan Southampton. Biasanya Chelsea itu menurunkan 2 pemain sayap tradisional, Neto dan juga Madueke atau Sancho. Tapi kemarin itu Madueke aja satu sayap tradisional, satunya lagi adalah Joao Felix. Nah, Felix itu diturunkan di sayap, tapi dia itu seringkali jadi inverting atau inside winger. Nah, kemarin itu Chelsea menurunkan formasi 4-2-3-1. Tapi ketika memegang bola, formasi mereka langsung berubah. Yaitu dengan posisinya Malo Gusto yang menjadi inverted fullback. Nah, dengan adanya Gusto, Enzo bisa didorong ke depan. Nah, yang menariknya adalah Joao Felix. Yang tadi saya sempat jelaskan, Felix bukan sayap tradisional. Dia jadi inside winger. Sedangkan Cucurella yang akan melakukan overlap. Nah, Felix di posisi seperti ini bersama Palmer pastinya menambahkan daya dobrak dan juga daya kreativitas. Itulah kenapa Chelsea bisa mencetak 5 gol karena perubahan taktiknya Maresca ini. Nah, salah satu keuntungannya adanya Felix di area tengah seperti ini. Ini mengartikan bisa menambahkan keleluasaan bagi Cole Palmer. Karena dengan adanya Felix, Palmer itu bisa membantu progresi bola Chelsea ketika dibutuhkan. Dan dia juga bisa melakukan overload di sayap kanan. Nah, ketika Palmer ini masuk ke area sayap, masih ada Felix dan Enzo Fernandez. Jadi daya kreativitas di tengah itu tetap sama. Nah, Palmer bisa membuat overload di sayap kanan untuk membantu progresi bola di sayap. Nah, ketika dia di tengah pun kita bisa lihat kan seberapa besar daya kreativitasnya Chelsea di area tengah seperti ini. Ada Felix, Palmer, dan Enzo. Nkunku nggak pernah kehabisan suplai bola kemarin itu. Nah, kenapa kita harus membicarakan ya 3 pemain tengah playmakernya Chelsea ini, bagaimana mereka itu membuat kekacauan kemarin itu. Karena juga terbantu dengan sistem formasinya si Russell Martin, Southampton, yang menggunakan pressing dari lini tengah. Jadi bisa kelihatan kan, Chelsea itu sangat berfokus terhadap progresi bola di jalur tengah dengan box midfieldnya. Ada 2 center back dan juga Caicedo dan Gusto yang inverting. Nah, Southampton itu coba seringkali melakukan pressing ke 2 pivot ini agar progresi bola Chelsea dari jalur tengah ini terhentikan. Tapi karena formasinya Southampton ini tergolong merapat ke tengah, ini menyisakan ruang di posisi sayap, di mana Madueke bisa menjemput bola seperti ini. Manning agak sedikit tertarik. Nah, jadi ini memberikan opsi operan lebih direct bagi Chelsea. Dari lini belakang bisa langsung ke Madueke. Nah, ketika itu ya Madueke bisa langsung kasih bola ke
Palmer atau ke Enzo Fernandez untuk bisa langsung menyerang ke kotak penaltinya Southampton. Nah, bisa kelihatan kan ada banyak ruang antara dua garis lini karena pressing dari gelandang-gelandang Southampton ini. Dan ketika Palmer, Felix, dan Enzo lagi menyerang kotak penalti ini menciptakan situasi yang berbahaya sekali. Dan Chelsea punya daya dobrak di situasi seperti ini karena imajinasi dari ketiga pemain ini. Itulah kenapa Chelsea bisa menciptakan 5 gol kemarin itu. Jadi itulah kenapa saya sangat terkesan sekali dengan Enzo Maresca, karena manajemen squadnya, dan dia pintar gitu. Dia itu melihat 25 pemain Chelsea ini, oh ini pemain profilnya seperti itu, dia itu profilnya seperti itu. Oke, gimana caranya bisa menggunakan semua pemain ini? Dia itu mikirnya, dia itu banyak pelatih itu malah kayak agak bingung, agak cengok sama banyaknya pemain. Aduh gimana ya, terlalu banyak nih, terlalu banyak pilihan kadang nggak bagus. Tapi buat si Maresca itu, bagi dia banyak pilihan itu, oh seru nih, kayaknya gue bisa utak-atik nih. Lawan ini kayaknya cocoknya pakai si Neto, lawan ini cocoknya pakai Felix, kadang butuh pressing, pakainya Jackson. Oh dia butuh istirahat, masih ada Nkunku gitu. Jadi dia nggak pernah melupakan satu pemain pun. Dia melihat sesuatu yang unik dari tiap pemain Chelsea itu. Dan itulah kenapa pemain-pemain Chelsea ini kelihatannya nggak down gitu loh, walaupun mereka udah duduk di bangku cadangan. Karena mereka tahu mereka pasti dikasih kesempatan. Karena mereka, setiap pemain itu di dalam squad pasti mau ada rasa kontribusi. Nah, kelihatannya di Chelsea itu dikasih kesempatan untuk bisa berkontribusi kapan saja. Karena ada pelatih yang memiliki imajinasi dan juga pengetahuan taktik yang sangat dalam, yang bisa memanfaatkan keunggulan dari masing-masing pemain. Itulah kenapa gue seru banget nontonin Maresca musim ini.